Menurunnya kandungan eritropoetin dalam tubuh dapat menyebabkan anemia. Namun kekhawatiran seperti itu tampaknya bisa berkurang ketika para peneliti mengemukakan bahwa hasil penelitian menggunakan human erythropoietin sangat efektif untuk menyembuhkan anemia. Erythropoietin adalah glikoprotein hormon yang memiliki fungsi spesifik pada eritropoiesis, yaitu proses pembentukan sel darah merah pada sumsum tulang. Sekitar 50-60% penderita kronik anemia karena kanker, menurut Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, dapat disembuhkan dengan menggunakan rekombinan human erythropoietin. Dengan demikian, erythropoietin adalah pharmaceutical agent yang sangat dibutuhkan dalam dunia kesehatan dan memiliki nilai ekonomis sangat tinggi. Selama ini, produksi human rekombinan erythropoietin menggunakan kultur sel mamalia, Chinese hamster ovary atau CHO, dan baby hamster kidney atau BHK. Penggunaan sel CHO atau BHK dinilai sangat mahal dan membutuhkan laboratorium yang kompleks. Dalam penelitian ini, rekombinan human erythropoietin diekspresikan secara heterologus pada Yesmiti-Lotropik Pichia pastoris dengan menggunakan vektor ekspresi plasmid. Protein rekombinan human erythropoietin diekspresikan secara ekstraseluler menggunakan sinyal sekresi faktor alfa dari S cervis dan inducible promotor alkohol oksidasi AUXI. Penelitian rekombinan human erythropoietin ini mentransformasikan gen rekombinan pada lokus gen alkohol oksidasi pada genom Pichia pastoris. Genom adalah sekumpulan kromosom yang berhubungan dengan kelompok haploid suatu organisme. Transforman Yes terbaik dan stabil mengekspresikan rekombinan human erythropoietin, kemudian diseleksi dan dipilih. Begitu pula heterologous rekombinan human erythropoietin diuji dengan metode Western blot menggunakan anti-erythropoietin dan atau histag. Para peneliti berharap optimasi ekspresi, produksi, purifikasi, dan bioassay, yaitu metode pengujian toksisitas air dengan bantuan organisme hidup atau penentuan pengaruh kuantitatif bahan aktif suatu zat terhadap organisme hidup dengan cara menguji di bawah kondisi standar. Jadi apa sebenarnya human erythropoietin itu? Kata para peneliti pada Puslit Bioteknologi LIPI menjelaskan tentang suatu glikoprotein hormon yang mengatur proses erythropoiesis, yaitu proses polimerasi dan diferensiasi dari sel progenitor eritroid menjadi eritrositi pada manusia. Erythropoietin kadang disingkat juga dengan EPO. Erythropoietin adalah suatu protein yang dibuat oleh ginjal kita. Kemudian erythropoietin setelah diproduksi di ginjal kita, kemudian akan dikirim ke bone marrow atau mungkin bahasa Indonesianya adalah sumsum tulang ya, untuk membuat sel darah merah. Jadi fungsi daripada erythropoietin adalah membuat sel darah merah. Jadi sel darah merah yang masih belum masak menjadi sel darah merah yang masak itu membutuhkan erythropoietin.
Nah, apabila tubuh kita kekurangan eritropoietin dapat menyebabkan anemia karena dengan berkurangnya EPO, berkurangnya eritropoietin dalam tubuh kita, maka proses pematangan sel darah merah akan terganggu sehingga sel darah merah menjadi berkurang dalam tubuh kita, dan ini menyebabkan anemia karena oksigen yang ada dalam tubuh tidak dapat disalurkan ke seluruh tubuh karena sel darah merah yang ada pada tubuh kita berkurang. Jadi EPO adalah secara umum kita bisa katakan EPO adalah obat anti anemia. Human EPO tergolong sebagai sitokines yang juga menstimulasi proses angiogenesis, vaskulogenesis, dan proliferasi endotelial sel. Pengembangan sifat gen HEPO diekspresikan sebagian besar pada jaringan ginjal dan hati sebagai respon terhadap hipoksia. Human EPO adalah hematopoietic growth factor pertama yang telah diklon dan mengandung untai tunggal 165 asam amino dengan 3 posisi N. Glikosilasi mempunyai tujuan untuk menandai protein pada kedua ujung amino glikosilasi dan 1 posisi O-glikosilasi yang sangat penting terhadap fungsi biologis dari eritropoietin. Glikosilasi yang tidak tepat atau modifikasi dari rantai glikan pada human erythropoietin akan mengakibatkan perubahan aktivitas secara in vitro, yaitu pengucilan makhluk hidup dalam suatu lingkungan buatan. Misalnya sel dalam tabung, reaksi pada pembudidayaan jaringan, maupun secara in vivo, yaitu pengucilan atau penanaman dan pembudidayaan dalam makhluk hidup. Hasil penelitian ini diharapkan memperoleh galur transforman Pichia pastoris terbaik yang mampu mengekspresikan rekombinan human EPO dengan akurat, dengan produktivitas tinggi, sedangkan protein yang dihasilkan memiliki aktivitas biologis dan stabilitas tinggi, seperti pada endogenous human EPO dan teknik transformasi serta pemanfaatan yeast sebagai inang untuk produksi protein rekombinan diharapkan bisa dilakukan untuk protein terapeutik lainnya atau menggunakan strain atau spesies yeast lainnya.